Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man i'tafa, amma ba'd. Baik, saya mewakili kelompok saya ingin memaparkan dan mempresentasikan makalah kami yang judulnya Konsep Jarimah Mulut untuk mengefisienkan waktu. Langsung ke pembahasan. Pengertian jarimah mulut. Jarimah mulut adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh, batas tanah, batas keharaman, dan lain sebagainya. Menurut istilah syara, sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Al-Qadir, jarimah mulut adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had ini adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macamnya dan jumlahnya, dan menjadi hak dari Allah Azza wa Jalla. Abdul Aziz Amir menyatakan had yaitu hukuman tertentu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa had adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, jenisnya, dan juga jumlahnya. Begitu pula dengan hukumannya. Dan hukuman itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla, dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi oleh siapapun, dan tidak mempunyai batas tertinggi ataupun yang terendah. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya, bentuk jarimah hudud dan hukumannya. Yang pertama, zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam farajnya yang haram tanpa adanya syubhat dan secara naluri. Ini mengundang syahwat. Larangan zina ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk yang membawa kita kepada kerusakan. Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk 100 kali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya, perempuan yang berzina, wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, pria yang berzina, maka deralah tiap orang dari keduanya 100 kali dera, 100 kali cambukan. Untuk menentukan seseorang ini telah melakukan zina, dia harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, hakim yang mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti bahwa dia telah melakukan tindakan ataupun perbuatan zina. Adapun alat bukti zina tersebut, yang pertama adanya syuhada atau syahadat. Apa itu? Keterangan saksi bahwasanya ada yang melihat dia melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, adanya ikrar atau pengakuan bahwasanya dia mengaku bahwasanya telah melakukan zina. Kemudian yang berikutnya, kedua, qadzaf. Qadzaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara adalah menuduh orang lain telah berzina, baik dituduh itu adalah laki-laki ataupun perempuan. Seperti perkataan, hai wanita pezina,
hai orang yang berzina, atau dengan perkataan wahai anak yang haram, atau anak pezina. Ini merupakan tuduhan yang apabila ditujukan kepada yang mendengarnya, tetapi kepada ibunya. Qazaf, penuduh zina, dengan tidak mendatangkan 4 orang saksi, dijilid 80 kali berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 4 yang bunyinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah, maka cambuklah yang menuduh itu 80 kali derah, 80 kali cambukan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian yang ketiga, sariqah atau mencuri. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mencuri menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan ataupun yang semisal dengannya. Dalam pengertian syariat didefinisikan oleh para fuqaha atau ahli hukum fikih, yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, sudah balik, dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surah Quran Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya, laki-laki yang mencuri, pria yang mencuri, dan perempuan yang mencuri ataupun wanita yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Sebagai apa? Sebagai bentuk balasan bagi mereka atas perbuatan yang mereka kerjakan. Kemudian bentuk jarima mulut yang berikutnya, khamar. Apa itu khamar? Minuman yang memabukkan. Larangan minuman keras dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Penetapan larangan tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik. Kemudian sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 67, dikemukakan bahwa minuman keras ini ataupun khamar ini mengandung dosa besar. Di samping ada manfaatnya, tetapi mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Kemudian Nabi Muhammad di sini mengatakan, berilah atau sampaikanlah kepada mereka, khamar dan judi ini merupakan dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Berikut juga dijelaskan larangannya melakukan sholat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam sholatnya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga engkau mengerti apa yang engkau katakan, sampai engkau tahu apa yang engkau lakukan. Setelah itu barulah ditetapkan larangan meminum minuman keras dengan penegasan bahwa khamar, judi, berhala,
dan undian adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Kemudian selanjutnya hirabah, merampok. Perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan ataupun pembunuhan sekalipun. Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh ataupun disalib ataupun dipotong tangannya ataupun kakinya secara selang-seling ataupun diasingkan ke tempat lain. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum hirabah adalah Quran surah Al-Maidah ayat 33 yang di dalamnya dijelaskan sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya atau dipotong kakinya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian bentuk jarimah hudud selanjutnya pemberontakan. Pemberontakan atau al-baghi menurut bahasa adalah mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33 yang artinya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk mengharamkan ataupun mengada-ngadakan terhadap Allah yang tidak engkau ketahui. Menurut istilah, al-baghi adalah pemberontakan ataupun keluar dari ketaatan kepada pemimpin negara yang benar dan yang sah dengan cara yang tidak sah, tidak benar dengan cara yang batil. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur pemberontakan. Yang pertama, pembangkangan terhadap kepala negara. Kemudian unsur yang berikutnya pembangkangan yang dilakukan dengan kekuatan. Kemudian unsur yang terakhir adanya niat melawan hukum. Sanksi pidana terhadap pemberontakan ini adalah dihukum mati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Akan tetapi kalau yang satunya melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian tersebut itu diperangi sampai surut kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk jarimah hudud yang terakhir adalah murtad. Murtad itu apa? Kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat perbuatan yang menyebabkan kekafiran ataupun dengan ucapan. Adapun unsur-unsur jarimah ridho atau jarimah murtad ini adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum Islam dengan sengaja. Dasar hukum jarimah ridho adalah surah Al-Baqarah ayat 217. Artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Toib, itu saja yang bisa kami paparkan. Jikalau teman-teman ingin menanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.
Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.